Ibu bapak, saudara-saudara, orang muda, remaja, dan anak-anak yang terkasih, Shalom. Damai sejahtera Tuhan menyertai kita semua. Hari ini, Selasa 11 Agustus 2020, kita memperingati Santa Clara Perawan. Kita akan merenungkan bersama-sama Injil Matius, bab 18 ayat 1 sampai 5, ayat 10, dan ayat 12 sampai 14. Mari kita membuka renungan ini dengan tanda salib. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita siapkan pikiran dan hati kita untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan dari Injil Matius bab 18 ayat 1 sampai 5, ayat 10 dan ayat 12 sampai 16. Sekali peristiwa datanglah murid-murid dan bertanya kepada Yesus, siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga? Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka, lalu berkata, Aku berkata kepadamu, sungguh, jika kalian tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kalian tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Dan barang siapa menyambut seorang anak kecil seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Ingatlah, jangan menganggap remeh seorang pun dari anak-anak kecil ini. Karena aku berkata kepadamu, malaikat-malaikat mereka di surga selalu memandang wajah Bapakku yang di surga. Lalu Yesus bersabda lagi, bagaimana pendapatmu? Jika seorang mempunyai 100 ekor domba dan seekor di antaranya sesat, tidakkah ia akan meninggalkan yang 99 ekor di pegunungan, lalu pergi mencari yang sesat itu? Dan aku berkata kepadamu, sungguh, jika ia berhasil menemukannya, lebih besarlah kegembiraannya atas yang seekor itu daripada yang ke-99 ekor yang tidak sesat. Demikian pula Bapamu yang di surga tidak menghendaki seorang pun dari anak-anak ini hilang. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Ibu bapak, saudara-saudara, orang muda, remaja, dan anak-anak yang terkasih, hari kita merayakan atau memperingati Santa Clara, seorang yang pada usia 18 tahun meninggalkan rumah, menemui Santo Fransiskus dari Assisi, dan memutuskan untuk menjadi orang yang hidup miskin sebagai kesungguhan hatinya untuk mengikuti Yesus. Cinta dan kemiskinan demi Kristus membuka hatinya bagi orang lain, bagi Tuhan, dan dengan itu ia mengajarkan kepada kita untuk menjalani kehidupan yang berorientasi pada Tuhan, dan karena itu berorientasi pada sesama. Hari ini Yesus mengajak kita melalui pesannya kepada murid-muridnya dulu. Dia juga menyampaikan pesan kepada kita untuk apa? Untuk membaharui diri, untuk bertobat. Dan itu berarti apa? Meninggalkan keangkuhan diri, meninggalkan kesombongan, dan menjadi seperti anak kecil. Anak kecil yang sungguh-sungguh menyerahkan seluruh hidup kepada penyelenggaraan Tuhan, yang meyakini bahwa hidupnya sepenuhnya tergantung dari Tuhan, menjadi rendah hati untuk mengakui bahwa hidup saya itu hanya bisa berlangsung, saya hanya bisa bergiat dan beraktivitas, memiliki semangat untuk hidup dan berkarya kalau saya sungguh-sungguh berpaut pada Tuhan. Kerendahan hati seperti itulah yang
Tuhan kehendaki dimiliki oleh setiap anaknya, setiap putra putrinya. Karena hati yang membuat dia tetap berjalan di jalan Tuhan, selalu kembali kepada Tuhan untuk memohonkan kekuatannya, mengulurkan tangan, membiarkan Tuhan memegang tangannya untuk memimpin dia di jalan yang benar, jalan yang lurus, membiarkan Tuhan mengarahkan kehidupannya sedemikian rupa supaya kehidupannya sungguh-sungguh memuliakan Tuhan. Dan kehidupan yang memuliakan Tuhan berarti juga memuliakan orang-orang lain, sesama saudara. Mari kita berdoa supaya kita dari hari-hari bertobat dan menjadi seperti anak kecil yang menggantungkan seluruh hidup pada kemurahan hati Tuhan dalam semangat kerendahan hati. Berdoa, bekerja dengan semangat. Tanpa Tuhan, semua yang saya lakukan tidak berarti apa-apa. Tuhan memberkati kita semua dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.